Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dristikita Pramesti dengan NIM 11012000471 dari kelas Teknik Telekomunikasi 4407. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal nomor ketiga, tugas pekan ketujuh. Di dalam soal ini sudah ada pernyataan, yang dimana menyatakan bahwa CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel X acak adalah fx sama dengan 0 dengan interval X lebih kecil dari 0. 0,25X dengan interval X lebih besar dari sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 5. 1. Dengan interval 5 lebih kecil dari sama dengan X. Di soal ini, kita diminta untuk mengerjakan bagian A, yang dimana bagian A ini meminta kita untuk menggambarkan grafik CDF. Di bagian B, kita diminta untuk menemukan fungsi PDF dari variabel X acak. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menemukan ekspektasi atau EX dan variasi atau VAR-X. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, ada hal yang perlu kita perhatikan nih ketika kita menemukan soal seperti ini. Utamanya, ketika di dalam soal tersebut tidak ada kalimat pernyataan yang menyatakan CDF adalah atau PDF-nya adalah. Itu kita perlu sekali teliti saat kita melihat fx yang sudah diketahuinya. Misalnya, seperti soal ini, fx yang sudah diketahuinya adalah fx dengan f huruf kapital, yang dimana berarti fx-nya tersebut adalah CDF. Namun, jika di soal lain, yang diketahuinya adalah fx dengan f-nya itu huruf kecil, berarti fx-nya adalah PDF. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakan yang bagian A, yang dimana di bagian A ini kita diminta untuk menggambarkan sebuah grafik CDF. Nah, langkah awal ketika kita ingin menggambarkan sebuah grafik, itu kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini sumbu X dinamakan X, dan sumbu Y dinamakan fx. Nah, berdasarkan fx yang sudah diketahui, ketika X lebih kecil dari 0, nilai peluangnya adalah 0. Oke? Ketika 5 lebih kecil dari sama dengan X, nilai peluangnya adalah 1. Kita tarik garis nih. Nanti setelah kita buat titik-titik nih, garis putus-putus yang dari 1 ke 5, kita tarik garis, yang dimana garis yang kita tarik itu adalah fungsi 0,25x, yang dimana itu adalah fungsi dari CDF-nya. Seperti itu cara menggambar sebuah grafik untuk CDF. Selanjutnya, di bagian B kita diminta untuk menemukan fungsi PDF dari variabel X, randomnya atau variabel X acaknya. Nah, ini ada konsep yang menarik nih, yang dimana ini juga dapat membantu kita ketika kita mungkin lagi kebingungan. Konsep menariknya adalah ketika di dalam soal itu diketahuinya CDF, sedangkan yang ditanyakan adalah PDF. Kita bisa menurunkan fungsi CDF yang sudah diketahui untuk mendapatkan fungsi PDF-nya. Namun, ketika yang diketahui adalah PDF dan yang ditanyakan adalah CDF-nya, kita bisa mengintegralkan fungsi PDF yang sudah diketahui. Karena di bagian B ini yang ditanyakan adalah fungsi PDF-nya nih, berarti kita bisa menurunkan fungsi CDF yang sudah diketahui.
terbentuklah sebuah rumus atau persamaan yang dimana PDF sama dengan D per DX, yang dimana D per DX ini merupakan turunan fx atau fungsi CDF. Jadi fungsi CDF ini nanti akan diturunkan agar ketemulah fungsi PDF tersebut gitu. Nah, di sini kan fungsi CDF yang sudah diketahuinya adalah 0,25x. Maka dari itu 0,25x kita turunkan. Nah, ketika sudah diturunkan, ketemulah hasil PDF sama dengan 0,25. Jadi fungsi PDF-nya adalah 0,25. Selanjutnya, di bagian C, kita diminta untuk menemukan ekspektasi atau EX dan variasi atau var-X. Nah, di sini kita menemukan dulu nih ekspektasinya. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah diajarkan, rumus atau persamaan untuk ekspektasi atau mean itu EX sama dengan integral dari fungsi PDF X. Oke. Nah, di sini di integral ini batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 5. Fungsi PDF-nya adalah 0,25 sesuai yang sudah diketahui ya di bagian B. Nah, 0,25 ini adalah fungsi PDF yang dikalikan X. Jadi PDF X 0,25x. Nah, ini kita integralkan biasa dulu aja nih, sesuai rumus yang biasa kita pakai aja. Yang dimana rumus sederhananya itu adalah integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X N tambah 1 tambah C. Untuk hasil akhirnya. Nah, berarti kita mengintegralkan 0,25x. Didapatkanlah 1 per 8x pangkat 2. Nah, 1 per 8x pangkat 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang masih belum kelar nih tadi. Nah, kita masukin, kita substitusiin batas atas sama batas bawahnya. Kita masukin batas atasnya kan adalah 5 nih, berarti 1 per 8 dikali 5 kuadrat. Kita masukin juga 0 ini sebagai batas bawah, yang dimana 1 per 8 dikali 0 kuadrat. Jadi 1 per 8 kali 5 kuadrat dikurangi 1 per 8 dikali 0 kuadrat. Kita tulis EX sama dengan 25 per 8 dikurangi 0. Karena kan 1 per 8 dikali 0 ya 0. Jadi didapatkanlah EX-nya atau ekspektasinya sebesar 3,125. Nah, ini kita keep dulu nih, berarti ekspektasinya udah ketemu. Sekarang kita cari variasinya. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah diajarkan juga, rumus atau persamaan untuk variasi atau var-X sama dengan E atau ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Di sini yang ekspektasi X kan sudah kita dapatkan tuh ya sebelumnya sebesar 3,125. Nah, kita belum nih mendapatkan ekspektasi X kuadrat. Sebenarnya pengerjaannya sama aja teman-teman. Jadi, tinggal diganti, kalau yang tadi itu cuma X tunggal, istilahnya X pangkat 1 gitu, bukan X kuadrat. Di sini kita ganti jadi X kuadrat. Nah, fungsi dari PDF-nya masih sama, 0,25. Jadi, kita tuh mengintegralkan fungsi PDF X, yang dimana berarti 0,25x kuadrat itu diintegralkan. Nah, kita integralkan kayak yang tadi tuh, pakai rumus dasar aja, didapatkanlah 1 per 12x pangkat 3
Dan 1/12 ini, 1/12 X pangkat 3 ini, kita masukkan lagi, karena ini kan belum selesai ya. Dan nanti kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Yang dimana batas atas dan batas bawahnya itu masih sama. 5 dan 0. Batas atas 5, batas bawah 0. Nah, ini kita masukin nih ke dalam hasil integral dasar yang kita dapatkan gitu. Jadi 1/12 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 1/12 dikali 0 pangkat 3. Gimana kita bisa tulis 125 atau 125 itu kan hasil dari 5 pangkat 3 kan ya? Per 12 dikurangi 0. Kenapa 0? Karena walaupun mau dikuadratkan ataupun ini kan pangkat 3, terus dibagi 12 itu tetap hasilnya akan 0. Jadi 125/12 dikurangi 0. Didapatkanlah ekspektasi X kuadratnya 10,416. Nah, karena kita sudah mendapatkan ekspektasi X dan ekspektasi X kuadrat, kita bisa masukkan atau substitusikan ke dalam rumus atau persamaan yang ada. Nah, variasi atau var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X yang dikuadratkan. Berarti, ekspektasi X kuadrat sama dengan 10,416. Sedangkan ekspektasi X yang dikuadratkan itu kan 3,125 dikuadratkan dulu. Jadi, var X atau variasi X sama dengan 10,416 dikurangi 9,765. Didapatkanlah variasi X-nya 0,651. Seperti itu untuk cara menjawab soal nomor ketiga dari mulai bagian A, bagian B, bagian C. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.